Suamiku memang bisa lihat hal-hal yang sensitif seperti itu, tapi tidak terlalu jelas. Dia ada yang terbang kayak ngawal mobil kita. Pas kamu teriak, aku mau nabrak batu itu. Aku ngeliat genderuwo tinggi gede hitam, seolah-olah menyembah ke aku yang kayak ngasih selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Horror Judge. Kali ini kita mendapatkan suatu cerita lagi ya. Cerita horor yang langsung diceritakan oleh Kiki Livana. Oke. Di sini dia memberi keterangan tentang true story. Oke. Dan di sini diberi judul dengan Perjalanan di Gunung Selamat. Langsung aja kita ke ceritanya. Pukul 17.00. Halo Yang, kamu masih di kantor? Tanyaku di balik telepon. Iya Yang, bentar lagi aku pulang. Perjalanan menuju kota Yogyakarta di Jawa Tengah akan memakan waktu kira-kira 12 jam dari kota kami, Tangerang. Semua yang akan kami bawa sudah aku siapkan mulai dari koper hingga alat mandi. Tintin, klakson mobil suamiku di depan rumah menandakan dia sudah pulang. Tepat pukul 18.00, suamiku sampai di rumah. Katanya mau pulang cepet, Yang. Tanyaku. Iya, tiba-tiba kerjaan aku banyak, jadi nggak bisa izin timpalnya. Sesudah kami makan malam, sholat dan bersih-bersih, kami pun berangkat. Jam menunjukkan pukul 22.05 saat suamiku melajukan mobilnya. Berdoa kami di dalam hati agar perjalanan tidak terlalu macet hingga bisa sampai siang di Jogja keesokan harinya. Mobil melaju dengan aku dan suamiku yang mengobrol santai selama di perjalanan. Bismillah aja Yang, katanya. Emang kenapa Yang? Nggak apa-apa, berdoa aja. Membuat aku bertanya-tanya kenapa tiba-tiba dia mengatakan hal itu. Seperti ada yang disembunyikan. Tapi aku manut saja dan tetap berdoa karena perjalanan kami memang bisa dibilang sangat jauh. Baru saja masuk tol Tomang, jalanan sudah sangat macet dengan suara klakson setiap mobilnya yang bersahutan. Yah, macet Yang, keluhku. Namanya juga hari Jumat Yang. Orang pada pulang kerja. Terus liburan Natal, katanya. Memang kami melakukan perjalanan ini di hari di mana liburan panjang akhir tahun dimulai. Tepatnya 24 Desember 2017. Jalanan macet terus mengular hingga masuk kota Bekasi. Gila Yang, udah jam 4 pagi kita masih di Bekasi, kataku kesal. Ya udah sabar aja Yang, kan mau liburan. Macet masih tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan. Pukul 4.30, azan subuh berkumandang. Mobil yang kami kendari masih tidak bergerak. 7 jam dari Tangerang ke Bekasi kami lalui. Suamiku mulai lelah. Apa kita memutar balik aja Yang? Tanyanya. Ya terserah. Terus nggak jadi. Kita udah booking penginapan loh Yang, kataku. Kalau mau lanjut ya udah nggak apa-apa, timpal suamiku. Memang hanya dia yang bisa mengendarai mobil sehingga mata lelah sepulang kerja di hari sebelumnya pun menjadi alasan mengapa dia menanyakan apakah ingin mutar balik atau tidak. Pukul 10 pagi, kami berhasil untuk melewati jalanan macet Bekasi yang sangat tidak masuk akal. 12 jam Tangerang Bekasi. Memasuki tol Cipali, kami kembali melihat kemacetan yang panjang. Akhirnya, kami memutuskan untuk keluar tol ke arah Cikampek Lama. Dengan keadaan tubuh mulai sudah sangat lelah dan ngantuk, suamiku melanjutkan mobil dengan pelan. 6 jam kami lalui jalan Cikampek hingga sampai di Kabupaten Tegal.
Jalanan macet masih mewarnai. Berbekal maps, kami memutuskan melewati Tegal memutar masuk jalan kampung warga. Hal aneh dimulai. Maps masih menyala. Tidak ada yang aneh sampai saat itu. Hingga akhirnya kami masuk ke Gunung Slamet. Entah bagaimana Maps mengajak kami masuk ke Gunung Slamet. Ini kita masuk Gunung Slamet yang, tanyaku. Iya, kayaknya yang. Gak apa-apa, rame nih, timpal suamiku. Saat itu perkampungan tersebut ramai mobil yang melintas, yang juga sepertinya diarahkan oleh Maps masuk ke perkampungan tersebut agar menghindari kemacetan yang sudah kami temui sejak di Tomang. Perjalanan masih normal hingga akhirnya semua mobil yang kami temui terpisah menyesuaikan keadaan Maps masing-masing. Mobil kami sendirian, gelap, hanya berbekal Maps yang masih menyala. Bensinnya mau habis yang, kataku pada suami menunjuk bar bensin yang hanya tinggal 2 kotak. Kalau ada tukang bensin eceran, beli aja dulu deh daripada mogok di tengah gunung. Aku menegaskan. Ya yang, nanti beli bensin dulu kalau ada eceran. Perasaan was-was mulai menyelimuti kami. Aku memberanikan diri melihat ke belakang, gelap dan sangat gelap. Kami tidak tahu apakah jalan yang kami lalui benar-benar jalan yang bisa dilalui mobil atau tidak. Jalur pendakian Gunung Slamet. Sebuah tiang selamat datang pada para pendaki yang kami baca. Aneh. Apakah benar bisa dilalui mobil? Sudah tidak kami pikirkan. Masih melihat bar bensin yang makin menipis, kami berdoa agar bisa bertemu dengan jalan utama lagi. Kacanya buka yang gelap, aku nggak kelihatan, pinta suamiku. Dikit aja ya. Aku takut soalnya gelap banget. Ya nggak apa-apa. Memang kaca mobil yang kami pakai bisa dibilang gelap, mungkin 80% gelapnya. Selama perjalanan suamiku hanya diam. Kamu diam aja yang, tanyaku. Nggak apa-apa, aku lagi konsentrasi. Tidak biasanya dia diam selama itu, tapi aku tidak ingin memecah konsentrasinya agar kami bisa keluar dari Gunung Slamet dengan selamat. Terlihat dari kejauhan banyak santri dan santriwati yang pulang dari mengaji. Aku melihat jam di tangan kiriku menunjukkan pukul 12:30 malam. Kaca mobil yang awalnya hanya terbuka sedikit, akhirnya aku turunkan agar kami bisa melihat dan menyapa mereka. Tatapan aneh muncul dari mata santri dan santriwati yang baru saja kami lewati. Yang, di gunung ada pesantren? Tanya aku pada suami. Nggak tahu yang, jawabnya. Kami masih memikirkan apakah Maps mengarah ke jalan yang benar atau tidak. Karena dari tatapan para santri dan santriwati menunjukkan pertanyaan, dari mana kalian? Mengapa selarut ini bisa ke sini? Mungkin itu di benak mereka. Setelah menempuh 6 jam perjalanan memutar di Gunung Slamet, akhirnya menemukan jalan besar. Alhamdulillah yang, jalan besar. Sumringah suamiku. Alhamdulillah, iya yang. Maps masih menyala dengan kondisi HP yang masih tercharge dengan powerbank. Mapsnya ngarahin ke kanan yang, suruh belok, kataku. Cit, mobil berhenti mendadak. Astagfirullah. Kenapa yang? Itu gak ada jalan yang, teriak suamiku. Jalanan yang diarahkan Maps ditutup oleh pagar bambu dan rumputan kering. Dilarang melintas. Tulisan menunjukkan bahwa jalan tersebut memang tidak bisa dilalui. Akhirnya kami memutar balik kembali ke jalanan besar. Belok kiri yang, kataku sesuai arahan Maps. Loh, bukannya tadi kita dari seberang yang? Kan harusnya ke kanan aja, tanya suamiku bingung. Kata Mapsnya begitu. Akhirnya dia menyerah, setir berbelok ke kiri. Kami berhenti sebentar mengatur nafas dalam-dalam, masih tidak percaya Maps mengarahkan kami ke jalur yang ditutup hingga hampir saja membahayakan nyawa kami. Tok 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 tok. Kaca kami diketuk oleh seorang laki-laki. Sontak kami kaget. Sambil memastikan yang mengetuk benar-benar manusia, bukannya dedemit. Hahaha. Maaf mas, kalau arah Purwokerto kemana ya? Tanya ke suamiku. Oh muter balik mas, nanti ada pelangnya kok. Tujuan Purwokerto, timpal suamiku. Oke mas, makasih.
Aku lihat dia bersama seorang perempuan di mobilnya, duduk di kursi kiri. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Laki-laki tadi memutar mobilnya berbeda arah dengan kami. Senyum kami lontarkan kepada laki-laki tersebut dan klakson dia bunyikan tanda terima kasihnya. Hingga keanehan terjadi. Laki-laki yang tadinya bertanya mobilnya di depan mobil kami, "Loh, itu bukannya mobil cowok tadi ya?" Heranku. "Iya yang, kok dia di depan kita? Kan dia muter balik." Keheranan juga merasuki suamiku. "Ikuti aja yang," kataku. Di depan mobil tersebut ada mobil Elf dengan tulisan di kaca belakang Jakarta Purwokerto. Menjadikan mobil laki-laki tadi mengikuti Elf tersebut agar bisa memasuki jalan utama Jawa Tengah. Mobil melaju dengan sangat cepat. "Ayo yang, nanti ketinggalan," nada suamiku kesal karena perasaan takut dan was-was masih tidak menemukan pom bensin atau bensin eceran. "Nggak kejar yang, mereka cepat banget." Akhirnya kami menyerah mengikuti mereka. Mobil kami sendirian lagi di jalanan yang besar dan masih di Gunung Slamet. "Kayaknya tadi kita ngelewatin sini ya?" tanya suamiku. "Masa sih yang?" "Nggak tahu aku." "Iya, tadi banner rokok di kanan, sekarang di kiri." "Banyak kali yang, bukan itu doang." Tidak percaya dengan apa yang ditakutkan suamiku. Kami masih mengikuti arah maps. "Tuh kan yang, benernya di kanan lagi. Ingat banget aku jalannya." Suamiku mulai panik. Hingga akhirnya kami melewati sebuah jembatan kecil dengan 2 patok kanan dan kirinya. "Astagfirullah," teriak aku pada suamiku. "Cit, kenapa yang? Kamu ngagetin aku aja. Itu patok batu yang kamu mau tabrak." "Hah? Aku nggak ngeliat. Jalanan lebar yang." Suamiku mengemudikan mobilnya pelan. Benar saja. Batu besar patok penanda bahwa hanya bisa dilalui satu mobil saja yang melintas. "Aku lihat jalanan yang," tegas suamiku. Pukul 2.30 pagi, kami masih di sini, berputar di Gunung Slamet. Pukul 3 pagi, akhirnya kami bertemu jalan utama. "Selamat datang di desa," dia nggak menjelaskan di sini, "jalur pendakian Gunung Slamet." Itu yang kami baca saat keluar dari jalan pedesaan tersebut. Banyak mobil yang melintas di kanan, depan, dan belakang mobil kami. Alhamdulillah ada pom bensin. Suamiku memberikan mobilnya dan mengisi bahan bakar. Jam 3 dini hari kami baru bisa makan malam. Sejak maghrib kami memasuki Gunung Slamet. Pecel lele adalah salah satunya pilihan kami. Sambil mendinginkan mobil yang sudah lelah dikemudikan, kami pun makan. "Dari mana mas?" tanya seorang pria yang duduk menikmati rokok di tangannya. "Dari Tangerang mas, mau ke Jogja," jawab suamiku. "Kok lihat sini mas?" tanyanya. "Saat kami di Purbalingga." "Iya mas, taunya jalannya di sini," suamiku berbohong. Kami melanjutkan perjalanan ke Jogja masih dengan maps di tangan. Sampai di Wonosobo, kami diarahkan kembali masuk ke jalan pedesaan. Desa, dia nggak menjelaskan lagi di sini. Gunung Sindoro. "Nggak usah masuk sini yang, aku udah tahu jalan ke Jogja," kataku ke suamiku. "Benar kamu tahu yang?" "Iya, ibuku adalah orang Wonosobo, jadi aku tahu jalanan Wonosobo, Jogja tanpa melewati Gunung Sindoro." Jam 5 pagi kami pun sampai di Jogja. Hampir 30 jam perjalanan Tangerang, Jogja kami lalui. 24 Desember 2017 pukul 10 malam sampai dengan 26 Desember 2017 pukul 5 pagi. Misi Saud di sebuah homestay di Jogja. "Iya mbak, keluar seorang laki-laki kira-kira umur 30 sampai 35 tahun. Saya, di sini dia nggak jelasin namanya. Yang booking kamar di nomor kamar nggak dijelasin juga. Untuk 3 hari 2 malam. "Oh ya mbak, kok baru sampai?" tanyanya. "Iya pak, maaf karena sangat macet di perjalanan Tangerang ke sini." "Mari masuk mbak," sapa dengan logat Jawa khas Jogja, ramah dan sopan. Singkat cerita, kami istirahat dari begitu rasa lelah yang amat sangat. "Aku pengen cerita yang," saut suamiku. "Cerita apa yang?" Penasaran mulai menyelimuti.
Waktu di Gunung Slamet, di jalanan yang gelap sebelum ketemu pesantren, aku lihat spion yang di kanan dan di kiri. Belakang mobil kita ada yang ngikutin. Ngikutin gimana? Suamiku memang bisa lihat hal-hal yang sensitif seperti itu, tapi tidak terlalu jelas. Iya, ada yang terbang kayak ngawal mobil kita, kanan dan kiri, belakang. Terus pas di area maps suruh belok kanan yang ditutup pagar bambu itu, kanan mobil kita adalah jurang. Astagfirullah, hampir aku menangis dibuatnya. Pas kamu teriak, aku mau nabrak batu itu, aku ngeliat gundurwo tinggi gede hitam, seolah-olah menyembah ke aku yang kayak ngasih selamat aku berhasil lewat Gunung Slamet. Maksudnya gimana yang? Aku bertanya dengan mengerutkan kening. Jadi dulu pernah ada orang gak tahu siapa tiba-tiba dia bilang gini, "Mas, kamu udah pernah ke Jogja?" "Belum pak, tapi pingin saya ke sana." "Oh coba aja mas, kalau mas berhasil sampai sana ya berarti mas diterima di sana." Tapi aku gak tahu maksud bapak-bapak itu yang timpalnya. Apa yang ini dimaksud dia berhasil ya yang harus lewat gunung dulu? Hikmah yang dapat kami ambil. 1. Teruslah berdoa meminta keselamatan dimanapun kita berada, karena kita nggak tahu apa yang menghadang di depan. 2. Jangan percaya sepenuhnya sama maps, kadang malah menjerumuskan. Wakakakaka. Oke? Kelihatannya ceritanya udah sampai di situ. Kayaknya udah habis nih ya. Ada juga komen di sini. Ini bukan horor, tapi emang tersesat. Kemungkinan jalur tersebut Guci Pulau Sari. Di situ emang sempit dan sepi banget. Dan pelang kayu yang ditutup itu portal ke arah Batu Raden. Ini ya komen-komen orang ya. Selamat bang. Oke. Ya, kira-kira begitu cerita horor kali ini yang mengarahkan kita untuk membahas tentang salah satu treat horor di Gunung Slamet. Oke. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita horor berikutnya. Selamat malam.